scoringnya juga sedikit. Yes. Jadi itu kan sebuah hal spesial ya. Maksudnya kita bikin lagu ini, kita juga memikir akan jadi soundtrack sebuah film. Tapi Mas Ovel bertanya, kalau melodi lagunya dipakai bisa nggak ya jadi scoring juga? Menarik ya. Akhirnya kan kita diskusi juga sama Mbak Mita, sama Putih juga. Ternyata pas ditaruh di momen-momen tertentu yang bukan master aslinya, itu jadi kayak iya bisa begini gitu. Kan kita nanya ke Mas Yandi kan kenapa memutuskan ini, akhirnya jadi ada scoringnya. Ternyata itu kayak jadi tim songnya juga si Sore ini, dan ya seperti yang Mas Adit juga bilang, kayak bukan sekedar ini ya, bukan sekedar musik tempelan tanda petik, tapi emang musik itu jadi ikut terlibat penuh arti di dalam sebuah film ini gitu. Dan seperti yang Iga bilang juga, kita kayak ngeliat lagu kita bisa kayak gini ya gitu. Dan juga cukup spesial karena dari Bara Suara kita ngasih serpihan-serpihan dari Terbuang Dalam Waktu. Jadi nggak cuma satu audio full, jadi tapi dari request dari Cerita Films, boleh nggak ya Pak minta istilah tanda petik stamps-nya. Jadi ada orkestra di aslinya, bisa muncul di filmnya. Ada gitar aslinya, bisa muncul. Ada vokalnya doang. Bahkan ada drumnya juga, tapi rada spoiler dikit sih. Gitu sih Mbak Ucita. Wow, terima kasih banyak. Bara Suara luar biasa banget. Gila, sampai dipretelin lagu orang. Yang bener aja lo Yandi. Benar. Oke, baiklah kalau begitu. Pertanyaan dari aku segitu dulu. Sekarang aku mau berikan waktu untuk teman-teman yang kayaknya udah gak sabar juga untuk tanya. Yes, oke. Silakan angkat tangannya yang mau bertanya, nanti disamperin sama Kak Bubu dengan baju pinky. Oh, ada. Oke, boleh mikrofonnya dibantu. Baik. Boleh sebutkan nama, dari media mana, dan pertanyaannya. Oh iya, satu kesempatan satu pertanyaan ya. Jadi dipilih pertanyaan yang paling bikin penasaran, ditanyain satu. Oke, silakan. Oke, yang paling bikin penasaran. Oh, aku tuh tidak harus mati. Pertanyaan yang paling bikin penasaran, kakak. Oke, silakan. Ini kan ada proses dubbing kan tentunya. Bisa nggak diceritain proses dubbingnya, kan di film ini kan bahasa Kroasianya sangat banyak sekali. Ada kesulitan atau enggak seperti itu? Siap. Oke, terima kasih. Silakan Sheila. Untungnya untuk bahasa Kroasia nggak ada proses dubbingnya sih. Mantap. Semua onsite. Keren. Enggak, kayaknya kalau aku ngulang lagi juga sulit. Oke, thank you ya. Gitu. Untuk proses dubbing cukup singkat waktu itu. Yang kita dubbing itu VO yang di depan film ya. Kalimat sakralnya Sore, tahu nggak apa senja itu menyenangkan, itu di dubbing Gitu. Dan prosesnya cukup panjang sebenarnya untuk dubbing itu juga, karena mendapatkan nyawa yang diinginkan Yandi itu juga cukup sulit buat aku. Ditambah memang yang agak sulit adalah Sore itu pitch-nya lebih rendah dari tone suara aku yang biasa. Kalau aku kan rada chipmunk ya. Kalau Sore kan kayak berat. Kayaknya dia ada wibawanya deh. Karena dia nge-gym itu tadi, lebih cocok. Jadi akhirnya nyari ya. Berarti Sheila juga ikut nyari tone yang tepat untuk Sore itu kayak gimana, dan itu yang selalu dipakai. Oke, itu aja. Terjawab pertanyaannya ya. Oke, terima kasih. Nah.